Pada tahun 2023 ini dimulai dari bulan Juni dan puncaknya di bulan Agustus, Indonesia bersiap menghadapi dampak fenomena El Nino. Mengutip laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Dengan adanya fenomena El Nino menyebabkan dampak secara langsung pada berkurangnya jumlah curah hujan dan periode musim kemarau tambah panjang, serta menyebabkan dampak tidak langsung pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya di beberapa wilayah di Indonesia, terutama pada daerah Kalimantan Tengah. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan risiko bencana dengan menciptakan pembangunan atau peraturan baru sebagai pencegahan dini. Dalam hal kesiapan menghadapi musim kekeringan akibat adanya fenomena El Nino, pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya melalui Unit Pengelola Irigasi atau UPI, Food Estate Kapuas Blok A telah melaksanakan beberapa hal berupa mitigasi untuk pertanian, yaitu alokasi air untuk ketahanan pangan, serta mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pertanian sangat erat kaitannya dengan ketersediaan air di lahan. Air yang tersedia harus mencukupi kebutuhan tanaman baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk hal ini, pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya melalui UPI Food Estate Kapuas Blok A telah mengadakan inventarisasi mengenai dukungan kegiatan pertanian yang ada di wilayah Food Estate Kapuas Blok A agar dapat sukses dalam pengelolaan lahan pertanian, terutama dalam ketersediaan air mulai dari penyiapan lahan sampai saat masa panen. Untuk ini, pihak UPI Food Estate Kapuas Blok A membantu dalam pengoperasian pintu air dan mobil pompa dalam rangka suplesi air di lahan. Prinsip pengoperasian pintu air atau pompa untuk memenuhi kebutuhan air di Dir Dadahub dengan sistem polder pada saat musim kemarau didasarkan pada 3 jenis kebutuhan irigasi. Yang pertama, kebutuhan suplesi irigasi terbagi ke dalam 2 kondisi tinggi muka air. Yang pertama, kondisi ketika muka air di saluran primer utama SPU atau saluran primer pembantu SPP lebih tinggi dari lahan, maka dilakukan pengoperasian pintu sekunder dan tersier secara gravitasi. Yang kedua, kondisi ketika muka air di SPU atau SPP lebih rendah dari lahan, maka dilakukan pengoperasian pompa suplesi di mana pintu air tertutup. Yang kedua, kebutuhan drainase. Ketika kondisi muka air di SPU atau SPP lebih tinggi dari lahan, maka dilakukan pengoperasian pompa drainase di mana pintu air tertutup. Yang ketiga, kebutuhan penggantian air atau leaching terbagi ke dalam 2 kondisi tinggi muka air. Yang pertama, kondisi ketika muka air di SPU atau SPP lebih tinggi dari lahan, maka dilakukan jenis operasi berupa pengeluaran air di lahan dengan memompa, kemudian memasukkan air yang baru dengan mengoperasikan pintu air. Yang kedua, kondisi ketika air di SPU atau SPP lebih rendah dari lahan, maka dilakukan jenis operasi berupa pengeluaran air di lahan dengan mengoperasikan pintu air, kemudian memasukkan air yang baru dengan memompa. Terpenuhnya kuantitas air dapat diindikasikan oleh elevasi air di lahan, sedangkan untuk kualitas air dimonitor dengan pengecekan derajat keasaman atau pH air pada lahan. Kondisi kuantitas dan kualitas air sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan tanam, terutama pada varietas padi yang memiliki toleransi yang berbeda-beda. Mitigasi pertanian menghadapi kekeringan dengan cara pompanisasi yang dilakukan UPI Food Estate Kapuas Blok A didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, adanya monitoring bersama yang dilakukan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II bersama kontraktor, konsultan, dan PPK paket pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa Wilayah Kerja Blok A tahun 2023 tahap 2 bersama Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan pada tanggal 10 Agustus 2023. Berikut ini merupakan contoh kegiatan pompanisasi yang dilakukan oleh UPI Food Estate Kapuas Blok A dalam rangka mitigasi pertanian menghadapi kekeringan akibat El Nino. Yang pertama merupakan pompanisasi pada lahan areal pertanian daerah Sanggar Tani yang merupakan ex-dem plot uji coba tata air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II seluas 6 hektar di Desa Bentuk Jaya, A5 Dadahub. Dan untuk pengairan ini sebenarnya memang sangat diperlukan untuk
tanaman karena melihat kondisi lahan kita ini kekeringan, memang sangat cukup diairi. Dan saya selaku petani juga sangat senang ada bantuan dari pihak PU untuk pengairan untuk tanaman padi. Yang kedua merupakan pompanisasi pada lahan areal pertanian Demplot Ketahanan Pangan seluas 6 hektar di Desa Sakabinjai A6 Dadaho. Jadi kami sangat merasa berterima kasih sekali atas bantuannya. Dengan begini yang mudah-mudahan harapan kami para petani bisa berhasil. Selain dengan kegiatan pertanian jenis padi, masyarakat petani di wilayah Food Estate Kapuas Blok A memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam tanaman jenis palawija dan hortikultura di lahan yang lebih tinggi dengan membuat baluran atau gundukan tanah menghadapi kekeringan saat ini dikarenakan pada lahan yang tinggi masyarakat petani tidak dapat menanam padi. Pada tahun 2019 terjadi El Nino yang menyebabkan kekeringan parah selama bulan Juli hingga bulan Oktober dengan jumlah kasus karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Sebagian besar hotspot atau titik panas sebanyak 94% dari total hotspot terdeteksi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam menghadapi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini, UP Food Estate Kapuas Blok A bersinergi dengan pihak desa dan pihak lain yang terkait seperti Damkar dan kepolisian. Contoh kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh UP Food Estate Kapuas Blok A berupa upaya pemadaman api di lahan area kuarter 5, tersier 5 kiri di Desa Bentuk Jaya A5 Dadaho. Kami, unit pengelola irigasi Food Estate Kapuas Blok A, siap saling bahu-membahu menjalankan tugas untuk melayani petani demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kami beraksi semangat tinggi untuk